Sir Yobis, selamat siang. Ya, pasti semangat, Sir. Gimana yang lain, semangat nggak? Hari ini kita mau sosialisasi untuk rencana target dan rencana pilihan. Ya, pasti penasaran semua. Iya, Sir. Pasti semuanya udah penasaran ini, rencana-rencananya. Ya, jadi kegiatannya hari ini seperti tadi sudah disampaikan. Hari ini kita mau sosialisasi untuk rencana target dan pilihan, kemudian gambarannya seperti apa, kemudian apa yang akan dilakukan begitu. Nanti semuanya mengisi form untuk rencana gitu. Ya, betul, Sir. Kita mau nyanyi lagu Anchor Song. Oke, Sir. There's an emblem there that is known to all, a sign to help us through. It stands for strength and it stands for right, an anchor tried and true. The emblem of the Boys Brigade, it helps us on our way. Our fathers knew in days gone by, the sign we know today. Sure and steadfast, the brigade boys' motto clear. That's our watchword when troubles and trials are near. Sure and steadfast, to the flag that flies above. In all that we do, we'll try to be true to the anchor that we love. With gallant heart and gallant soul, on life's broad sea we'll sail. Whatever storms of life may bring, our anchor must prevail. Although the clouds may cross the sun and skies grow dark and gray, we'll face the foe until we've won a glorious victory. Sure and steadfast, the brigade boys' motto clear. That's our watchword when troubles and trials are near. Sure and steadfast, to the flag that flies above. In all that we do, we'll try to be true to the anchor that we love. Sure and steadfast, the brigade boys' motto clear. That's our watchword when troubles and trials are near. Sure and steadfast, to
the flag that flies above. In all that we do, we'll try to be true to the anchor that we love. In all that we do, we'll try to be true to the anchor that we love. Pak Yos aja yang jelasin, Pak. Oke. Thank you, Officer Yosua. May I explain our target batch? Halo, Officer Yosua. Okay. I'm sorry, I'm speaking Indonesian, ya. Okay.
Anak-anak sekalian, member sekalian, kalau di target di lencana target ini sudah jelas sekali di situ ya, target pencapaiannya itu adalah bagaimana kalian mengetahui pengetahuan dasar tentang Boys Brigade. Di sana ada BB Object ya, di sana ada sejarah Boys Brigade mulai dari munculnya di mana sampai masuknya ke Indonesia di mana pertama sekali, dan juga sejarah berdirinya cabang kita akan dipelajari nanti di target di lencana target ini ya. Di sana juga kita akan belajar tentang bagaimana dasar-dasar pengetahuan dan juga tentang iman Kristen, bagaimana juga kita memahami di sana bahwa dasar daripada Boys Brigade ini terdiri dari 2 pilar, nanti akan kita belajar di sana. Kita juga akan belajar peraturan baris berbaris dasar ya, semua dasar-dasar atau landasan-landasan daripada Boys Brigade kita akan pelajari di sana ya. Dan siapa yang akan mengikuti ini? Semua yang baru akan bergabung dengan cabang kita ya, khususnya kelas 7 ya, kelas 7 dan juga kelas kelas 10 ya, kelas 10 perlu untuk mengikuti rencana target ini. Tetapi nanti juga kita akan evaluasi lagi, apakah kelas 6 yang memang sudah mendapatkan Boys Brigade di junior, apakah perlu masuk ke rencana target, karena sebenarnya ada namanya link batch ya. Jadi ini kalau link batch ini biasanya kalau dia udah dapat, dia tidak perlu lagi ikut target di kelas 7. Nanti akan kita evaluasi siapa yang berhak dapat link batch dari SD ke kelas 7, sehingga nanti mungkin ada beberapa anak yang tidak perlu ikut rencana target seperti itu. Nah, yang jelas untuk saat ini kita wajibkan untuk kelas 7 dan juga kelas 10 yang bukan dari lulusan SMP Lentera Harapan Curug. Tapi kalau mungkin ada yang bukan dari Curug tapi sudah ikut BB di SMP lama, juga tidak perlu ikut untuk kegiatan rencana target itu. Rencana target ini. Itu saja Pak Yoso. Oh ya, di sini ada Ibu Agri, Ibu Novel dan juga Ibu Resti. Ini yang akan menjadi rekan-rekan daripada Pak Sedison ya, untuk nanti menjelaskan dan juga menjadi officer pendamping di rencana target ini. Itu saja Pak Yosua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sure and steadfast. Lalu syarat
Halo, Sir Yobis. Ya, maaf ya tadi, aduh sinyalnya itu. Ya. Ya, rencana pilihan yang kedua itu mirip-mirip kayak yang pertama gitu. Rencana pilihan yang kedua adalah agama 2. Ya, officernya ada Ibu Florida. Halo Ibu Flo, apakah ada di sini, di Zoom? Halo, Pak Evan dan Pak Yosua. Ada. Asik. Ya. Oke. Ya, salam anak-anak. Ya, selamat datang di Boys Brigade. Kita bersyukur program rencana akan berjalan. Tahun ini Ibu dipercayakan untuk memimpin rencana pilihan kedua agama level 2. Nah, di rencana ini kita akan belajar untuk semakin mengetahui, memahami tentang Injil Kristus, dan juga hampir sama di rencana pilihan pertama akan ada tugas pelayanan yang dihitung 10 jam. Nah, tugas pelayanan ini akan berbeda dengan yang di rencana pertama. Kalau di rencana pertama, anak-anak dia mengadaptasi khotbah ya. Nah, di sini kita akan membuat khotbah. Jadi bagi kamu yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi guru atau lain sebagainya, Ibu pikir rencana pilihan agama kedua harus diikutin ya. Nah, Ibu sangat mengundang anak-anak yang pada semester sebelumnya itu mengikuti rencana pilihan agama 1 untuk masuk ke rencana pilihan agama kedua. Itu juga merupakan syarat untuk masuk ke rencana Ibu. Demikian dari saya, Pak Evan dan Pak Yosua. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih untuk Ibu Flo. Ya. Iya, benar banget, Sir. Ya, jadi setelah agama 1, kalau mau lebih mendalami berarti ikut ke rencana yang agama 2. Rencana yang ketiga adalah rencana pilihan debat. Nah, buat kalian yang suka debat, wajib nih ikut rencana pilihan debat. Ya, dengan debat. Beda. Debat di pasaran ibu-ibu itu, Sir. Iya. Beda ini. Ya. Oke, halo Pak Yos, Pak Evan, thank you. Ya Pak, saya nggak bisa admit diri saya sendiri Pak, jadi Pak Gibson tolong Pak. Oke, anak-anak semuanya, jadi di rencana debat ini, officernya akan ada officer Pak Ruhut, yaitu saya sendiri, dan ada juga officer Fares ya, yang saat ini belum bisa hadir ya karena ada kegiatan. Nah, jadi di debat ini, kalian bisa tetap ikut ya, yang belum pernah ikut ya tetap bisa ikut, yang ikut tahun lalu juga masih bisa ikut ya. Nah, jadi di debat ini ya berharap ya bagi kalian yang suka dengan debat ya bisa ya mengikuti rencana ini ya. Di sini kita akan belajar ya dan melatih diri kita ya untuk tetap berpikir kritis ya, berwawasan luas ya. Kemudian saling berargumen satu sama lain ya. Tetapi di sini debat tujuannya bukan untuk berkelahi anak-anak ya, tapi saling mengajukan pendapat dan alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing ya. Di sini kita juga akan dilatih ya bagaimana kita bisa berbicara ya di muka umum ya, supaya kita juga bisa terlatih gitu. Nah itu ya, jadi yang mau ikut, yang belum pernah ikut bisa ikut, yang sudah pernah ikut juga Bapak sarankan tetap ikut ya. Jadi mari join ke rencana debat ya, dan kita bisa enjoy bareng-bareng di sana. Thank you. Oh banyak dong. Mantap.
Ya, selanjutnya ini yang suka apa ini teknologi begitu ya. Rencana pilihan ya film sinematografi ya. Yang suka bikin video berarti ya, saya. Ya, ya, officernya ada Pak Reno. Iya, ada Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Evan dan Pak Yosua, dan selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Bapak akan memperkenalkan tentang rencana pilihan sinematografi ya kalau untuk titelnya, tapi nanti di dalamnya Bapak lebih perluas dalam arti ya ada cabang-cabang yang berkaitan dengan hal kamera ini ya. Nah, jadi kenapa tidak jika ada fotografi di dalamnya dan juga ada videografi di dalamnya. Nanti kita akan belajar perbedaannya dan pengaplikasiannya juga tentunya. Nah, untuk targetnya sendiri minimal ini ya, nanti tidak tahu kalau di jalan, di tengah perjalanan ternyata ada hal-hal yang kita bisa ikut di dalamnya. Membuat karya video dan fotografi artistik original, menampilkan hasil karya sinematografi atau ya, videografi atau fotografi minimal di 2 event sekolah. Siap bekerja sama untuk mencari dan mengikuti event lomba fotografi dan video atau videografi sinematografi. Misal cari info-info di IG atau lainnya, atau misalnya nanti ada info dari sekolah atau dari rekan teman, bahkan jika itu lomba nasional, kenapa tidak kalau kalian berpotensi untuk mengikutinya, Bapak juga akan bantu dan sekolah juga pasti akan mendukung hal tersebut, gitu ya. Nah, lebih dari itu, jika misalnya kalian ada yang benar-benar berpotensi dan nanti sekolah juga ada event yang membutuhkan foto misalnya, dan salah satu atau 2 dari kalian akan dilibatkan, kenapa tidak ya, kita iakan, kita ikut. Di situ kita bisa juga menjadi berkat, jadi bukan hanya belajar. Oke. Syaratnya, belum pernah mengikuti rencana ini sebelumnya, memiliki gadget ya minimal smartphone dan atau laptop, ya nggak harus dua-duanya, bisa salah satu ya. Nanti kita maksimalkan potensinya masing-masing jika kalian hanya punya smartphone sekalipun ya, untuk melakukan syuting ataupun editing dengan berbagai aplikasi yang nantinya kita akan kenal yang efektif untuk setiap spesifikasi masing-masingnya apa. Kita juga sharing, siapa tahu Bapak juga bisa belajar dari kalian ya. Di sini ini nggak aku banget ya, nanti Bapak buat patokan angka seperti itu. Smartphone minimal RAM 3 GB, laptop minimal RAM 4 GB. Ini kalau ada seperti ini akan support banget. Kita tahu kita kalau kalian punya gadget udah install tim aja bisa, belum lagi kayaknya tadi ada yang install tim. Nanti kalau Bapak minta install editor, berat dan jatuhnya maksimal kalian ikut ini ya. Kalau misalnya RAM-nya hanya 2 gitu kan, nanti malah berat untuk prosesing lanjutnya. Lalu terakhir, jika ada yang memang sudah punya kamera tidak ada atau mirrorless, akan sangat dalam proses pembelajaran ini. Tapi ini bukan berarti mau ikutin tutorial orang tua buat beli kamera, tidak ya. Ini tanda bintang kalau sudah boleh ayo mari. Thank you. Selanjutnya ini rencana yang baru ini, rencana baru, yaitu rencana make up. Nah ini kayaknya yang cantik-cantik ini bisa ikut ini, rencana make up. Ya, dengan officernya Ibu Penina. Oke, thank you untuk Pak Evan dan Pak Yos. Di sini saya akan menjelaskan untuk rencana yang baru
yaitu rencana makeup. Mungkin juga di slide sudah terlihat ya, ada target dan syarat, tapi ini lebih gambaran besarnya aja. Jadi di target di sini kan mampu menguasai dua teknik perhiasan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, biasanya kita makeup kan ada yang untuk diri kita sendiri, ada juga mungkin kayak kita mau makeupin teman atau orang tua atau kerabat kita. Di sini juga kita bisa pelajari itu untuk diri dan orang lain. Nah, untuk tekniknya mungkin nanti lebih gambaran besarnya karena jenis makeup ini banyak, mungkin ada yang pop, classy, ada yang Korean look kayak gitu, banyak jenisnya. Nanti itulah yang mungkin kita beberapa kita pelajari. Kemudian ada satu lagi nih ide baru, yaitu face painting. Nah, ibu baru-baru ini tertarik dengan yang namanya face painting, dan itu sebenarnya basically dia painting tapi di muka kita. Nah, dan itu juga salah satu yang di makeup yang mau pelajari nanti di rencana ini. Syaratnya pastinya kalian harus punya basic alat makeupnya, alat dan bahannya. Yang pertama itu foundation yang pastinya harus sesuai dengan tone kalian. Mungkin beberapa siswa pasti sudah tahu ya, dan sudah mungkin ada beberapa yang sudah mengenal makeup itu sebenarnya. Yang kedua itu mascara untuk mata. Yang ketiga pensil alis. Keempat eyeshadow dan juga lipstick. Nah, ini sebenarnya kan umumnya untuk perempuan. Nah, kalau laki-laki sebenarnya ibu masih kurang paham. Tapi kalau misalnya ada yang mau join, mungkin nanti bisa belajar bareng-bareng. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih dari Officer Ibu Penina. Waduh, ini salah satu bentuk merawat diri ini dengan make up. Dengan style-style tadi dikatakan ada style baru loh. Waduh, apa itu tadi ya? Korean style mungkin ya. Kurang paham saya kalau. Oh, kurang paham Pak. Sama. Oke. Next, selanjutnya. Next, ada rencana pilihan musik dasar. Nah, buat yang suka musik, bisa join rencana musik dasar bersama Officer Parian. Silakan Pak. Wah, ada nih, mantap. Oke, kalau untuk di rencana musik dasar, nah ini untuk targetnya kita bisa kelasnya dibuka hanya untuk kelas gitar ya untuk di semester ini. Agak pelan Pak, kayaknya suaranya. Oke, sorry ya. Gimana Pak? Sekarang sudah lebih jelas? Ya, lebih better Pak. Oke, berarti saya keraskan suara saya saja. Oke, jadi kalau untuk di rencana musik dasar ini yang dibuka hanya untuk kelas gitar ya untuk semester ini. Dan untuk targetnya, karena ini memang dasar, ya jadi memang yang baru kalian mau baru belajar, yang masih tertarik, nah itu bisa mengikutinya. Targetnya bisa menguasai chord-chord dasar dan juga teknik yang paling dasar gitu ya. Nanti untuk bisa mengaplikasikannya untuk dalam memainkan sebuah lagu. Nah untuk syaratnya, memang belum pernah mengikuti rencana, dapat menjual musik, lalu yang jelas punya gitar gitu ya, karena memang kita kan kelasnya kelas gitar. Dan satu lagi yang paling penting, nanti akan mengikuti program dari Bapak, jadi bukan hanya untuk program setiap seminggu sekali ya, sangat mustahil kita dalam setengah tahun belajar gitar 1 minggu sekali cuma 40 menit belajar. Jadi nanti ada program misalkan satu hari 30 menit latihan gitu ya di jam 5 sore atau jam setengah 6 sore. Nah, supaya setiap hari ada waktu khusus untuk latihan untuk bisa mencapai target ya. Kalau misalkan hanya pertemuan di hari Jumat sekali seminggu mencapai target ini, Bapak rasa nggak akan bisa gitu ya. Jadi memang punya niat, memang kalian punya niat mau belajar sungguh-sungguh, jadi bisa ikutin programnya. Oke, itu saja Pak, terima kasih. Oke, kuncinya latihan tadi betul, latihan terus, latihan pasti bisa. Oke, selanjutnya apa lagi? Thank you Pak Rian. Apa lagi nih? Selanjutnya ada vokal. Nah, buat yang suka bernyanyi, join vokal. Silakan. Bersama Ibu Minerva. Ada? Oh, ada. Mantap. Suaranya belum kedengeran, Bu. Belum terdengar, Bu. Belum terdengar, kayaknya ada. Oke, suaranya ini. Suaranya masih bagus, cuman ininya ya alatnya
Nah, ini Bu Mirnewa ini suaranya menggelegar ya. Jadi akan melatih kalian untuk menguasai teori. Ya, saya bantu ya, Bu. Ya. Teknik bernyanyi melalui postur tubuh ya di atas panggung supaya nggak grogi. Pernapasan. Nah, ini supaya kalian nyanyi itu kan ketinggian oktavnya kan beda-beda tuh. Nah, supaya nyampe nanti diajarin sama Ibu Minerva tuh suaranya tinggi banget ya kan. Penampilan ya pasti perlu pede ya. Nanti kalian akan jadi worship leader ya di gereja, di manapun lah. Khususnya nanti di chapel ya, di chapel siswa kalian harus berani tuh jadi worship leader nanti ya. Pastinya syaratnya bisa nyanyi dan juga berkaitan dengan musik lah ya, tahu ya. Memiliki intonasi, artikulasi yang jelas. Saya rasa gitu ya, Bu Minerva, officer. Cek bisa ya. Oke, Pak, benar. boleh nambahin, silakan. Akhirnya bisa ya. Oh ya, maaf ya ampun, saya baru atur audionya ya. Ya benar sekali yang dikatakan Pak Yos. Jadi siapa yang mau bergabung untuk belajar bernyanyi bersama Ibu Minerva atau sekedar have fun, intinya mau belajar ya. Kalau nggak mau akan ketahuan gitu. Kamu disuruh nyanyi nggak mau gitu. Karena kita kan mau belajar nyanyi, jadi harus mau disuruh nyanyi. Itu aja sih tambahannya. Jadi siapapun yang udah pernah masuk dan mau masuk lagi, ya silahkan aja. Saya tidak masalah. Itu aja. Terima kasih Pak Yos. Terima kasih Bu. Ya, selanjutnya apa Pak? Selanjutnya lencana yang baru juga. Ada lencana Digital Art and Publication bersama Ibu Murni dan Pak Matius. Kayaknya keren banget nih. Ada Pak Matius atau Bu Murni? Silakan Bu Murni duluan aja Bu. Oke, silakan. Oh, kalau nggak ada ya udah saya aja dulu. Oke, baik ya. Bagi yang berminat di bagian art, khususnya digital ya, boleh bergabung di sini. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar menggunakan aplikasi digital ya tentunya. Contohnya adalah Inkscape dan Photoshop. Kenapa saya lebih pilih Inkscape? Karena lebih ringan sebetulnya. Jadi Inkscape itu adalah aplikasi vektor. Jadi sebetulnya ini sangat berguna buat kalian yang suka banget desain. Apalagi kalau ada yang memang dari sekarang nih udah pingin banget, aku ambil DKV nih misalkan, desain komunikasi visual. Kalau kalian punya hobi menggambar, kalian suka banget gambar, desain apapun itu ya, kalian bisa join di sini. Karena zaman sekarang yang paling dihargain adalah desain dalam bentuk digital. Gitu ya. Jadi memang kita nanti belajar desain vektor maupun desain bitmap. Kalau yang suka desain pasti ngerti itu bedanya vektor sama bitmap. Begitu, cuma syaratnya kalian harus punya laptop ataupun komputer yang memadai. Gitu ya, nggak harus bagus-bagus banget karena memang masih sanggup kalau hanya di aplikasi Inkscape. Seperti itu. Nah, targetnya sih nanti lebih ke arah ini ya. Harapannya sekolah kita kan mulai banyak nih desain-desain nih, entah itu Twibbon, entah itu virtual background dan lain-lain. Nah, nanti kita sayembara nih buat kalian yang udah oke banget, ya kita pakai itu aja. Jadi nggak harus guru lagi yang bikin. Tapi karya kalian betul-betul dihargain dan dipajang di sini gitu. Kemudian ini juga pelatihan untuk ikut nanti ke depannya. Misalkan ada FLS 2N ya. FLS 2N itu Festival Lomba Seni Sains Seni Nasional. Itu kalian nanti kalau prospek, kalau potensi, kalian bisa ikut di desain poster maupun komik digital. Begitu. Jadi ini betul-betul jadi batu loncatan untuk kalian yang mau belajar menggambar di dalam digital. Gambar yang dipindahin ke digital. Gitu kalau dari saya. Kayaknya Bu Murni nggak ada ya? Kalau nggak ada, nanti saya aja yang jelasin, Pak. Oh, ada Bu Murni. Silakan Bu Murni. Baik, terima kasih. Nanti saya akan membantu Bapak Matius dan juga nanti mungkin di rencana Pak Reno dan Pak Yosua untuk di bagian etika dalam publikasi di media sosial ya anak-anak ya. Ini lebih juga ke cakap digital juga. Jadi sebenarnya kita
sama-sama belajar, saling belajar. Jadi nanti mungkin kita juga bisa belajar dari mungkin kasus yang terkena copyright seperti itu. Jadi ya di situ nanti kita sama-sama belajar dalam hal etika dalam publikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Murni dan Pak Matius. Oke, lanjut ya, Sir. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke lencana yang berikutnya, lencana tata boga. Nah, buat kalian yang suka masak-masak, bikin makanan, bikin minuman, nah, lencana pilihan tata boga ini cocok buat kalian. Apakah ada Ibu Mirna dan Ibu Kristi di sini? Ya, baik, Officer Evan, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk lencana pilihan tata boga itu, target pencapaiannya bisa menghasilkan karya makanan atau minuman, dan dari hasil karya sendiri ya, jadi bukan cuma nge-crop dari IG ya, atau foto-foto dari resto-resto terkenal yang memang menggugah selera. Nah, ya, jadi lebih bangga sama hasil karya masakan atau minuman sendiri, begitu ya, dan yang pasti bisa mengolah sendiri. Gitu ya. Nah, syaratnya itu yang pasti harus punya ketertarikan di dunia tata boga, jadi senang masak, gitu ya, senang mengeksplor masakan juga. Lalu terampil soal kuliner. Nah, kalau untuk terampil soal kuliner ini ya pasti harus tahu bahan-bahan makanannya ya untuk yang dimasak ataupun bumbu-bumbu dapur. Jadi nggak usah nanya orang tua lagi ini apa sih, kunyit atau jahe bisa ngebedain begitu ya. Jangan sampai nanti salah masuk ke sop atau makanannya, nanti rasanya jadi rasa yang belum pernah ada begitu ya. Oke, dan so pasti kalau bisa tata boga ini harus bisa nyalain kompor. Kan suka ada tuh yang belum bisa nyalain, nggak berani menyalakan kompor gas gitu karena takut, atau ini ya takut kecipratan minyak panas gitu ya. Ya itu sih udah harus kebal seperti kayak gitu ya. Terus aktif bersosialisasi supaya bisa ya mungkin tukar menu atau apa begitu, ada sesuatu hal yang baru yang bisa kalian coba di rumah ya. Terus punya keinginan eksplorasi, jadi maksudnya di sini bisa memadu padankan bumbu-bumbu atau dari resep-resep yang ada, kamu tuh udah tahu gitu harus, oh ini bisa dimodifikasi jadi masakan apa gitu, dan mungkin bisa menamai masakan itu sesuai dengan yang kalian mau. Lalu punya kepercayaan diri, ya harus pede dalam masak, kira-kira atau bisa mengira-ngira garamnya seberapa, mericanya seberapa, ya dari resep-resep yang kalian sedang eksplor. Ya kurang lebih seperti itu, Officer Evan. Oke, mantap sekali nih masak-masak ya. Oke, terima kasih Bu Kristi dan Bu Mirna. Selanjutnya ada lencana pilihan crafting and business. Ya, silakan Bu Bas silakan dan Ibu Basaria dan Ibu Grace. Oke. Sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, terima kasih Officer Evan dan Officer Yos ya. Ya, jadi anak-anak bagi kalian yang tertarik di rencana crafting dan bisnis ini ya boleh silakan join. Nah, jadi di rencana ini targetnya apa sih ya? Jadi kita sama-sama akan belajar berwirausaha gitu ya. Dengan apa? Dengan kita bisa memberdayakan atau memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang kita miliki menjadi suatu produk yang kreatif, inovatif dan juga bernilai jual sesuai dengan manfaatnya gitu ya. Jadi nanti di dalam rencana ini ya akan ada project-project yang akan sama-sama kita kerjakan, dan nantinya pasti hasilnya itu adalah dalam bentuk produk gitu ya, yang tentunya produk yang bisa sama-sama kita buat ya dengan kreatif, inovatif dan bernilai jual. Ya, untuk syaratnya apa aja? Mungkin Officer Basaria boleh dijelaskan? Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, jadi pertama-tama mohon maaf ya, saya tidak bisa open cam. Oke, jadi untuk syarat dirimu ya join di rencana ini, yang pastinya
harus ada dulu ya ketertarikan itu gitu. Jadi kamu memang harus punya ketertarikan dalam dunia wirausaha atau bisnis gitu. Kemudian kamu juga harus punya yang namanya keterampilan ya, khususnya di kerajinan gitu ya, karena kan kita nanti produk yang kita hasilkan itu crafting gitu ya, jadi kamu harus punya keterampilan dalam kerajinan ataupun nanti kria begitu ya. Kemudian kamu juga harus aktif bersosialisasi. Supaya apa? Supaya apa yang dirimu hasilkan ya kamu bisa bagikan gitu ya. Supaya orang-orang juga tahu kamu menghasilkan sesuatu begitu. Kemudian kamu juga harus punya yang namanya keinginan untuk eksplorasi gitu ya. Kamu harus mencari ide-ide seperti apa nih yang bisa saya kerjakan. Bagaimana nih cara saya mengolah apa yang saya punya, begitu kira-kira. Tentunya terakhir dirimu harus punya yang namanya kepercayaan diri, gitu. Itu aja, Officer Pak. Oke, terima kasih. Mantap. Ini berkarya ya, melalui usaha karya lalu dijual. Oke, selanjutnya Pak. Selanjutnya ada rencana pilihan Math Club SMP. Nah, berarti ini khusus untuk anak-anak SMP ya, yang mau join gabung di Math Club bersama dengan Officer Ibu Maria Eka dan Officer Ibu Pina. Silakan. Oke, apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Halo anak-anakku semuanya. Jadi di sini Ibu ingin menyampaikan salah satu rencana baru di SMP, yaitu Math Club, di mana di sini nanti kita akan mengasah kemampuan berhitung kita, tapi tidak membuat kita jadi perhitungan, gitu ya. Kita sama-sama memperdalam konten kita di matematika, dan tentunya bukan hanya materi-materi yang dibahas di kelas, gitu ya, ya, karena memang Math Club ini mempersiapkan kita kepada level yang lebih lagi. Gitu, nanti mempersiapkan di antara kalian juga yang akan mengikuti kompetisi-kompetisi matematika seperti itu. Sehingga nanti melalui Math Club ini kita bersama-sama menggali dan mengasah kemampuan kita di dalam mengeksekusi rahasia-rahasia pada matematika. Oleh karena itu, untuk setiap kalian yang memiliki hati mau belajar tentang matematika, silakan bergabung bersama Ibu Eka dan Ibu Pina. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Maria Eka, luar biasa ya. Hati ya matematikanya ya, Sir Evan ya. Iya benar. Jadi biar enggak tapi tidak perhitungan begitu ya. Oke, betul. Bisa ikut lomba nanti. Oke, silakan selanjutnya. Selanjutnya mirip seperti tadi, tapi ini khusus untuk SMA. Rencana pilihan Math Club SMA bersama dengan Officer Pak Gibson dan Ibu Jenny. Ya, dipersilakan untuk Pak Gibson atau Ibu Jenny. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, ya, halo, selamat siang semuanya. Ya, jadi ini Math Club khusus untuk yang SMA ya, dipisah karena memang materinya cukup berbeda gitu ya. Nah, untuk Math Club ini memang sesuai dengan yang tertera ya, untuk mengeksplorasi. Jadi memang kesyaratnya bagi kalian yang mau ikut rencana ini nggak harus anak-anak yang mungkin nilai matematikanya tertinggi di kelas gitu ya. Jadi bukan patokannya nilai, tetapi lebih kepada minat kalian, ketertarikan kalian di dalam bermatematika gitu ya. Ketika kalian melihat kalian excited dengan matematika, kalian tertarik dengan matematika dan ingin mengembangkannya, kalian bisa join di rencana pilihan Math Club ini gitu ya. Kemudian nanti di Math Club ini punya tujuan gitu ya. Tujuannya juga adalah mempersiapkan kalian untuk ikut ke kompetisi-kompetisinya ya, yang pernah Ibu bawa anak itu ikut MBCGS, ikut Infinitix, biasanya itu yang diadakan oleh UPH, kemudian yang pasti juga ada KSN, dan sebenarnya masih banyak lagi ya jenis kompetisi-kompetisi matematika yang diadakan gitu. Jadi kalian nanti bisa ikut dan nanti kalian bisa lihat daya saing kalian dengan dunia luar itu seperti apa, sekaligus juga menambah pengetahuan kalian begitu. Sudah, Pak Evan. Oke, ya. Terima kasih Bu Jenny. Ya, jadi yang mau semakin mendalami matematika boleh join ke Math Club SMA. Oke, selanjutnya rencana pilihan berikutnya ada rencana pilihan jurnalistik 1. Nah, rencana pilihan jurnalistik 1 ini ada bersama dengan saya sendiri dan juga bersama dengan Ibu Era.
Ya, apakah ada Ibu Era? Kalau kalau tidak ada, biar saya yang jelaskan ya. Oke, jadi di rencana pilihan jurnalistik ini, apa yang akan kita lakukan? Kita akan bersama-sama menulis cerpen dan membuat kumpulan cerpen. Jadi buat kalian semua nih yang suka menulis begitu, membuat cerita, tulis-tulis di buku, diary begitu, ya bisa disalurkan bakat kalian untuk mengikuti rencana pilihan jurnalistik 1 ini begitu. Oke, ada Ibu Era, silakan Bu kalau mau ditambahkan. Ya, paling tambahannya ya, selain ini ya, mungkin kalau ada perlombaan-perlombaan juga yang ada untuk menulis cerpen, kita juga bisa mengikuti event tersebut sehingga kalian bisa terus mengembangkan keterampilan kalian ya untuk menuangkan ide dan imajinasi dan menyampaikan pesan lewat sebuah cerita. Itu saja sih. Jadi kalian yang tertarik di dalam dunia tulis menulis gitu ya, khususnya cerpen, silakan boleh bergabung. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Era. Yuk, jadi ayo kita join ke jurnalistik 1. Iya, betul. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya ini juga rencana yang baru, jurnalistik 2, tetapi ini dalam bahasa Inggris begitu. Jadi mempublikasikannya dalam bahasa Inggris. Bersama dengan Ibu Renita dan Ibu Sri. Ada Bu Ren? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik, maaf. Saya tidak buka kamera ya, untuk menjaga kualitas suaranya bagus. Oke, jadi ini adalah jurnalistik 2 dan sebagai informasi kita punya ya majalah sekolah ya, Lentera Anchor. Jadi tahun ini akan diaktifkan kembali, kita akan publish lagi. Kalau biasanya sebelumnya itu kita terbitkan 1 bulan sekali. Nah, untuk hasil-hasil karya yang telah dihasilkan di rencana-rencana lain ingin publish, boleh nanti kita tampilkan di majalah sekolah ini. Targetnya yaitu mempublikasikan hasil karya jurnalistik dalam karya bahasa Inggris di media sosial. Nah, untuk itu memang ada sedikit tambahan yaitu English version. Ya, English version, tapi jangan itu menjadi patokan. Karena kita akan belajar bersama-sama. Yang menjadi patokan adalah ada minat ya, kesukaan di dalam jurnalistik. Seperti itu. Syaratnya yaitu memiliki kegemaran untuk belajar kompetensi jurnalis, yaitu ya suka menulis dan juga berbicara karena nanti akan interview juga ya narasumber, mampu melakukan riset dan investigasi, kemudian juga memiliki pengetahuan standar tentang topik yang akan diberitakan, memiliki kemampuan teknologi internet karena kita akan mengerjakannya bersama-sama dan secara digital, kemudian juga kemampuan audiovisual yang baik. Itu saya kira, dan keinginan untuk belajar. Jadi anak-anak semua, don't be afraid of the tagline there, English version, don't worry, be happy, we will learn together ya. There is me, Miss Renita, and also Miss Re will help you to grow together in journalistic. And also harus lulus dulu dari jurnalistik 1. Terima kasih. Thank you. Oke, thank you Miss Renita. Ya, apalagi nih, Syar? Kayaknya terakhir ya. Ada ini dua terakhir. Ini juga termasuk rencana yang baru, yaitu rencana Chess Club. Nah, Chess Club. Ya, mantap bersama nih. Officer Silakan. Ibu Naomi. Oke, maaf ya, saya yang akan mewakili Bu Nomi karena Bu Nomi nggak bisa join. Oke. Oke, jadi nanti ya untuk target di catur ini ya, di klub catur ini, yaitu akan menyelesaikan ya seluruh basic taktik praktis pada di chess.org ya. Nanti juga kita akan melatih beberapa kemampuan seperti problem solving ya, critical thinking, hingga mengatur strategi untuk memenangkan permainan ya. Kita juga akan mulai dengan membahas teori dasar dari permainan catur sehingga anak-anak akan mudah memahami tahap demi tahap permainan. Nah, selain itu, bermain catur juga akan dapat meningkatkan konsentrasi kita serta membuat kita lebih fokus. Jadi
bukan hanya sekedar bermain catur, tapi nanti akan dilatih juga ya fokus kita, sehingga itu bisa diterapkan di hal-hal yang lain atau aspek yang lain. Nah, untuk syaratnya di Chess Club ini yaitu memiliki gadget dan laptop yang memadai untuk melakukan pertandingan catur secara online di chess.org. Nanti untuk lebih detailnya nanti bisa yang menanyakan secara langsung ke Ibu officernya ya, Ibu Nomi. Terima kasih Pak Yobis dan Pak. Ya. Oke, thank you, Sir. Ya, ini mantap nih, menarik ya untuk diikuti. Yuk, terakhir. Terakhir biar Sir Yobis aja yang jelasin. Oh iya, saya sendiri ya. Terakhir itu Media Basic Prison. Nah, kalau kalian sekarang bisa lihat di YouTube, nah ini adalah salah satunya aplikasinya namanya OBS, bisa latihan nanti dengan saya. Dan lalu nanti juga ada membuat aplikasi dari Kodular, sama-sama belajar aplikasi modular. Ini aplikasi yang bisa di-download di Play Store, bahkan aplikasinya bisa masuk ke Play Store. Nah, ini kita nanti bareng-bareng ya belajar ya. Memiliki gadget dan laptop ya syaratnya. Lalu editing, nah kalau OBS minimal laptop dual core, HP Android, OS 4.0, es krim sandwich kalau nggak salah. Gitu aja sih kalau dari saya. Yang tertarik, ayo belajar OBS, Prezi, Bandicam, dan lain-lain. Supaya bisa streaming ke YouTube nih, salah satunya. Oke, itu saja ini kayak yang terakhir ya Pak ya. Demikian acara kita, sosialisasi. Next terakhir, karena waktu kita udah mau cepel nih ya. Batas pengisian form Selasa 10 Agustus 2021. Itu terakhir ya, jadi silakan nanti ketika linknya dibagikan, kemungkinan siang ini nanti kalian isi sesuai dengan instruksi yang ada ya, pilih satu, nanti ada alternatifnya, dan nanti kami juga berhak akan melihat kapasiti dari setiap lencana-lencana yang ada. Oke, gitu saja. Kita akan tutup di dalam doa karena ini kita akan chapel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sosialisasi lencana pada hari ini boleh berjalan lancar. Tuhan, walaupun ada beberapa kendala, tapi kiranya Tuhan semangat kami adalah semangat untuk terus mengasah setiap potensi, khususnya baik dari lencana target atau lencana pilihan. Kiranya Tuhan melalui setiap lencana ini kami bisa melayani, kami bisa memberkati orang lain melalui setiap potensi kami. Terima kasih, terpujilah namamu, melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih, boleh melanjutkan chapel di unit masing-masing. Sure and steadfast. Boleh live meeting. Thank you and God bless you. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Yeah. Sure. Thank you, sir. Sure. Ya, thank you juga Sir Evan, Sir Gibson ya. Kita lanjut ke chapel masing-masing. God bless. Terima kasih Pak Yos. Ya, thank you juga Pak Yos. Ya. Recording stopped.